buahnya berkurang atau gagal panen, dia mengatakan ini gara-gara Musa. Siapa yang mengatakan ini? Fir'aun dan kelompoknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wasfutiyarah yang menasyirki wal jib. Nabi SAW menyifati tiarah, menganggap suatu kesialan itu termasuk syirikan dan termasuk jib, amalan syaitan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Menganggap sesuatu itu sial, itu syirik. Menganggap sesuatu itu sial, syirik. Menganggap sesuatu itu sial, syirik. Dari mana letak syiriknya? Ketika kita berada di bulan Safar, maka kita harus mandi Safar. Dan ini adalah amalannya orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Atau ada sholat bontong, wakasan, untuk menolak turunnya ribuan balak pada waktu itu. Dan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan akan turun balak di hari Rabu terakhir bulan Safar. Dari mana hadis? Hadis palsu semua. Bahkan hadis yang mengatakan akan turun pada hari Senin atau Selasa sekali setahun. Penyakit itu hadis lemah, tidak ada dasarnya. Jadi ini semua amalan jahilnya. Tiarah itu syirik. Dari mana letak syiriknya? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berkeyakinan bahwasanya hari ini atau tanggal ini atau bulan Safar ini dia bisa mendatangkan mara bahaya. Berarti pencipta takdir berapa sudah ini? Dua, satunya Allah, satunya bulan Safar. Nah, di sini letak mereka menyebutkan Allah, mendoakan Allah SWT dalam hal penciptaan. Seolah-olah benda ini, bulan ini, angka 13 ini, atau orang juling ini, orang buta ini bisa mendatangkan dia kesialan. Artinya menciptakan dia takdir yang buruk. Padahal takdir itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ta'iruhum 'indallah. Allah SWT berfirman, ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu ada dari Allah. Artinya semua yang baik maupun buruk itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari benda-benda tertentu atau hari-hari tertentu. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak paham. Menunjukkan bahwasanya orang bertauhid itu sedikit. Orang bertauhid sedikit. Bahkan ini di bagian bayat, selesai saya isi kajian, itu yang ngajak mereka untuk mandi Safar itu tuan gurunya langsung. Besok kita mandi Safar dan semua orang bawa ayam 1 ekor. Itu kita dengar sendiri, masih kita di sana belum pulang. Dan yang mengumumkan ini orang tidak pernah ngaji. Baik, alhamdulillah yang ngaji tidak ada yang berangkat. Nah, wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita, kata Nabi, kecuali mesti tertimpa nih perasaan-perasaan seperti itu. Walakin Allah yuzhibu bitawakul, tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ketika kita bertawakal, serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Yang baik yang buruk sudah di Allah ciptakan, maka hilang dia perasaan-perasaan seperti itu. Gara-gara corona ini ludes kita punya modal jualan. Berarti kesialan ini dari mana? Dari corona gitu. Corona tidak pernah mendatangkan takdir apa-apa. Karena dia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan bahwasanya semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang disyukuri, maka Allah akan cabut. Maka Allah akan cabut nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam maradathu tiyarah an hajati faqad asyrak. Nabi sallallahu bersabda, siapa saja yang tidak jadi melakukan sesuatu gara-gara menganggap ada kesialan, ada sesuatu yang buruk di sana, faqad asyraka, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tasrif bin nahi an tatayyur. Kemudian Nabi jelas-jelas melarang dari
menerka-nerka suatu kesialan atau menganggap adanya suatu kesialan. Sebagaimana hadis Ummu Qurs Al-Ka'biyah, "Ana sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru tayr ala makinatiha." Biarkan burung itu semaunya dia. Biarkan burung itu semaunya dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia ke kanan ya urusan dia. Kalau dia ke kiri urusan dia. Kalau ke depan atau ke belakang urusan dia. Jangan ditafsirkan macam-macam, biarkan. Karena itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita biarkan dia, ular itu lewat di depan kita. Biarkan kucing itu yang mati ditabrak itu, maksudnya biarkan seperti itu, ya sudah takdirnya ditabrak. Jangan ditafsirkan macam-macam. Biarkan juga mata kiri itu terus berkedip. Biarkan, karena memang sarafnya lemah, apalagi lelah. Biarkan. Jangan dipelesetin macam-macam. Ya, ada darah di berangan. Kemudian dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man taqayyara wa tutayyara lah." Bukan termasuk golongan kami, ini lebih terasa lagi. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menganggap suatu adanya kesialan. Ya, orang yang masih menganggap bulan Safar ini sial sehingga perlu mandi Safar, dan itu mandinya harus membawa baju-baju yang dianggap sering mendatangkan kesialan. Kalau baju itu dipakai pasti bangkrut, itu harus dibawa mandi di Koko Putih. Maka ini kata Nabi bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia meyakini kabar-kabar adanya kesialan diceritain, dia kok yakin jadinya. Adapun kalau bertepatan misalnya sesuatu yang kita takuti kemudian ternyata betul terjadi, itu tidak bisa kemudian menjadi dalil yang bisa mengalahkan larangan Nabi SAW tentang tidak boleh kita menganggap suatu itu sial. Dan bisa jadi itu ada campur tangan syaitan atau jin di sana. Ya. Dia selalu mandi Safar, akhirnya apa? Dia sehat walafiat. Tapi kalau dia tidak mandi Safar, dia langsung sakit. Bisa jadi yang buat dia itu sakit adalah setan, supaya tambah yakin dia bahwasanya memang ada kesialan pada bulan Safar, atau tidak boleh merari pada bulan Muharram, bulan Syura, bulan keramat. Nah, oleh karena itu di antara faedah Nabi SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal, karena orang jahiliyah dulu paling tabu menikah pada bulan Syawal, karena itu bulan yang tidak rasih menurut mereka. Sial dia. Makanya Nabi SAW menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Makanya antum ini sangat dianjurkan untuk menikah pada bulan Safar, bukan bulan Syawalnya, karena di tempat kita yang keramat bukan bulan Syawal, tapi bulan Safar. Bulan Safar. Dan ini hari terakhir ya, bulan Safar. Yang keempat, nafi tasir tiarah. Yang keempat, bahwasanya menerka-nerka kesialan atau menganggap adanya suatu kesialan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali pada diri seseorang mukmin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dua wala tiawarqa. Nabi sallallahu bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada. Wala tiawarqa, dan tidak juga ada kesialan itu. Wala hamata, tidak ada juga hama. Hama itu apa? Isim gumi, baki berat yang sering mengganggu orang-orang di tengah perjalanan. Wala safara, dan tidak ada juga kesialan pada bulan Safar. Nih terang-terang Nabi SAW mengatakan wala safara, disebut bulan Safar. Tidak ada itu bulan Safar mendatangkan kesialan, tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kemudian dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La adu wa la tiwarta wa yujibunul fa'al." Dan saya senang dengan al-fa'lu. Kalau al-fa'lu, kalau al-kalimatul thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang memotivasi
seseorang, itu saya senang sekali, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ucapan-ucapan yang melemahkan semangat itu tidak usah didengar. Ya, belum melakukan satu usaha sudah dibilang, itu saja sudah berapa kali bangkrut, hanya down teman. Kasih dia semangat, ya, dalam urusan dunia, iya, akhirat apalagi, kasih dia semangat. Jangan patah semangat. Itu ada sahabat yang dia setelah subuh itu berangkat, dia bawa barangnya dan dia menjadi orang kaya. Kalau mau kaya, habis subuh jangan tidur, bawa barangnya ke pasar cepat pagi-pagi. Ya, semangat lah, jangan dilemahkan. Kemudian yang kelima, al-ikhbar bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun yatatayyar. Kemudian kabar-kabar dari para sahabat Nabi, hadis-hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganggap adanya suatu kesialan. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan bahwa sesuatu itu ada yang sial, tidak ada. Sebagaimana hadis Buraidah bin Hasib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatatayyaru min syai'. Rasulullah SAW tidak pernah menganggap suatu itu sial. Tidak pernah menganggap suatu itu akan mendatangkan kesialan. Walakin kana idza arada ayatan imra'atan sa'ala an ismiha fa in kana hasan ru'ya al-bishr biwajhihi. Tapi beliau kalau ini ya menemui seorang, dia akan menanyakan apa namanya. Kalau namanya bagus, maka itu bisa dilihat dari wajahnya, dia senang. Wa in kana qabihan ru'ya dari wajhihi. Tapi kalau namanya tidak bagus, kelihatan juga wajahnya agak tidak ceria. Wa kana idza ba'atha rajulan sa'ala ismihi. Kemudian beliau kalau mengutus seseorang untuk tugas mengut zakat atau yang lain, beliau tanya namanya siapa? Namamu siapa? Fa in kana al-hasanul ismu ru'ya al-bushru wajhi. Kalau namanya bagus, kelihatan Nabi senang. Wa in kana qabihan ru'ya dzalika fi wajhihi. Dan jika namanya jelek, maka kelihatan juga di wajah beliau. Dan ini babnya bukan bab sial kalau namanya jelek. Ini babnya adalah bab Nabi SAW tidak suka nama-nama yang jelek. Bukan berarti nama yang jelek itu akan mendatangkan kesialan, bukan. Walaupun nanti bisa jadi nama itu adalah doa juga, sehingga Nabi SAW menyuruh untuk merubah nama. Kemudian yang keenam, tartibus sabil azim liman taraka tatayyur. Pahala yang besar bagi orang-orang yang meninggalkan kesialan, misalnya anggapan-anggapan sial atau etikot kesialan. Sebagaimana hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara cirinya apa? Humul-ladzina la yastarqun, mereka orang yang tidak minta di ruqyah, mereka ya sudah pasrah kepada Allah. Ya, kalau memang gara-gara saya kena sihir ini meninggal, insyaallah ini meninggal di jalan Allah, biarkan saja. Saya tidak mau diminta di ruqyah. Tapi kalau ada yang ruqyah, alhamdulillah. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak menganggap adanya suatu kesialan. Ini salah satu ciri dari orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, dan ini bisa kita lihat praktek seperti ini. Menganggap kesialan itu ketika gempa kemarin. Ya, bagaimana orang-orang naruh biji-biji beras di tangannya, kemudian tambah sirik justru. Ya. Nah, dan itu bukan kesialan. Gempa itu bukan kesialan, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tertibul wa'id ala man tatayyara. Kemudian adanya ancaman juga bagi orang-orang yang punya anggapan sial atau keyakinan sial. Sebagaimana hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yalijad darajatil 'ula." Tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Man takahhana, siapa saja yang dia sering kedukun, aw istaqsama, atau mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah. Orang jangan sabar tabayyaran, atau dia pulang dari bepergian jauh tabayyaran dengan meyakini adanya suatu kesialan. Nah, tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti di atas. Apa derajat yang tinggi? Surga.
Kemudian juga para sahabat juga seperti itu. Tidak ada satupun dari mereka yang meyakini adanya suatu kesialan. Sebagaimana hadis Ikrimah qala kunna julusan 'inda Ibnu Abbas. Kami pernah duduk di sampingnya Ibnu Abbas. Famarra ta'irun yasih, kemudian lewatlah burung. Burung itu apa? Apa kalau burung berteriak? Kalau berkicau kecil. Itu gitu. Nah, ini kurangnya bahasa Indonesia. Burung berteriak lah. Faqala rajulun kaum khair. Kemudian ada salah seorang mengatakan khair, bagus. Salah katanya. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan kepadanya la khaira wa la syarra. Ndarak bagus, ndarak salengi. Ndarak bagus, ndarak lengi. Itu bukan pertanda apa-apa. Nah, ini juga harus kita hilangkan karena kadang ini masih saja dalam hati seperti itu. Nah, orang gagak apa? Pertanda kurang bagus dalam burung gagak, dalam burung kecil ya. Tatayur berarti. Nah, kemudian kharaja Taus ma sahibul lahu fi safar wa sama ghuraban na'am. Taus ini muridnya Aisyah radhiyallahu anha, ulama tafsir, tabi'in. Beliau pernah keluar bersama sahabatnya dalam suatu safar. Kemudian mereka mendengar suara burung gagak. Faqala ar-rajul khair. Kemudian dia mengatakan bagus. Salah. Pertanda salah. Faqala Taus, maka Taus mengatakan ayyu khairin 'inda hadha wa syarr? Apanya yang bagus, apanya yang buruk? La tushibuni wa la tasri ma'i. Udah, enggak usah temani saya lagi dan jangan jalan sama saya lagi. Enggak usah temani saya lagi. Kalau masih ada etikot seperti itu. Baik, ini para sahabat Nabi SAW yang mereka ini adalah orang pilihan yang diciptakan oleh Allah SWT menemani Nabi mereka. Satupun di antara mereka tidak ada yang menganggap adanya suatu kesialan, baik dengan burung, baik dengan waktu, tempat atau angka maupun yang lain. Baik. Kemudian sebagian orang-orang yang non ahlussunnah wal jamaah, mereka menetapkan bahwasanya kesialan itu ada. Mana dalilnya? Ada dalil mereka. Yang pertama sabda Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Muslim, Innamas syu'mu fi salasatin. Kesialan itu ada pada 3 hal, kata Nabi. Fil farsi, pada kendaraan. Yang kedua wal mar'ah, pada wanita, istri. Yang ketiga wadar, rumah. Kesialan itu ada 3. Yang pertama kendaraan, istri, rumah. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, berarti boleh kita menetapkan adanya kesialan. Nabi bilang ada yang sial. Makanya ini dalil mereka untuk mandi safar itu. Berbawa kasan dan yang lain. Baik, dalil mereka yang kedua. Nanti kita jawab satu persatu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah inna kunna fi dari ghazwin fiha adaduna. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata seorang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dulu kita tinggal di suatu rumah, kemudian banyak keturunan kita di sana. Artinya istri saya kok sebentar-bentar langsung hamil melahirkan. Wa katsirun biha amwaluna, dan harta kami juga banyak. Fatahawalna ila darin ukhra, kemudian kami pindah ke rumah yang lain. Faqalla biha adaduna, ternyata setelah itu apa? Jumlah kami berkurang. Istri saya tidak subur lagi. Wa qallat biha amwaluna, dan harta kami juga berkurang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, daruha darimatan. Ya kalau gitu tinggalkan rumah itu karena mungkin tidak cocok. Di sini dalil mereka berarti ada rumah yang sial. Dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga yang ketiga dalil mereka,
hadis Ya'is al-Ghifari qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala may yahlibuha. Rasulullah SAW ini meminta unta pada suatu hari. Kemudian beliau bertanya, siapa yang akan memerahnya? Faqala rajulun ana, qala masmuka. Ada yang maju, saya wahai Nabi. Siapa namamu? Kata Nabi. Qala Murrah. Nama saya Pahit. Namanya Pahit. Kalau kita mungkin ditambah di depannya Muhammad, jadi Muhammad. Faqala uqud. Kemudian Nabi mengatakan, udah duduk dulu. Suma qama ahar, faqala masmuka, qala Jamrah. Kemudian yang kedua berdiri. Kemudian saya wahai Nabi, siapa namamu? Jamrah, bara api. Faqala uqud, duduk. Suma qama Ya'is. Kemudian ada sahabat namanya Ya'is. Ya'is itu artinya hidupnya ceria. Hidupnya ceria. Faqala masmuka, siapa namamu? Ya'is. Saya orang ceria, bahagia. Qala ihlibha, kamu saja yang merah. Kamu saja yang merah. Berarti ada orang siang Nabi tidak mengizinkan yang namanya Pahit, bara api itu. Nah, nanti kita lihat. Baik. Kemudian hadis dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya Abu Ja'il dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bapaknya itu Musayyib pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala masmuka, qala huznun. Nabi bertanya kepadanya, siapa namamu? Huznun, sedih. Namanya sedih. Qala anta sahal, enggak, kamu itu orang yang gampang, sahal, bahagia. Qala la ughayyiru isman samanihi abi. Kemudian apa katanya si sedih ini? Saya tidak mau ganti nama karena ini nama dari nenek moyang saya, dari bapak saya. Qala Ibnu Musayyib, maka Ibnu Musayyib mengatakan, "Famazalatil mahzunah fina ba'du." Akhirnya apa? Gara-gara dia tidak mau dirubah namanya jadi sahal, yang gampang, yang bahagia, akhirnya dia terus menerus sedih setelah itu. Karena namanya apa? Sedih. Berarti di sini ada sial. Dalil yang lain, hadis Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala li rajul masmuka. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang, siapa namamu? Faqala Jamrah. Nama saya adalah Jamrah. Apa itu Jamrah? Bara api. Faqala Ibnu Man, siapa bapakmu? Faqala Ibnu Syihab. Bapak saya adalah anaknya petir. Qala mimman, dari suku mana? Minal Huraqah. Minal Huraqah, dari suku Huraqah. Huraqah artinya terbakar. Qala inna maskanu, terus di mana rumahmu? Qal bahratun nar, di laut api. Jadi gubuknya namanya laut api, desanya namanya terbakar. Qal bi'ayha, yang mana rumahmu, di mana, di apa, kalau yang RT mana? Bidatil ladha, di ladha itu artinya apa? Ladha itu kobaran api menyambar-nyambar. Qala Umar adrik ahlak. Kemudian Umar mengatakan, segera kamu pulang ke rumahmu. Faqad ihtaraku, karena mereka sekarang sedang kebakaran. Kalau kebakaran kemakan Umar bin Khattab, ternyata betul. Hanya sampai dia ke desanya ternyata betul dia kebakaran. Karena nama desanya, nama dusunnya, nama RT-nya itu semua berhubungan dengan api. Baik, kita jawab satu persatu hadis. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu bi salasatin. Sial itu pada 3 hal. Yang pertama tadi pada kendaraan, istri dan rumah. Ini sebenarnya potongan hadis. Yang paling lengkap adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini, Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, kesialan itu ada pada 3 hal. Disebutlah wanita di sini. Dia kan wanita, marah Aisyah. Akhirnya dia ceritakan, sebenarnya bukan begitu kata Nabi.
Jadi lengkapnya begini, Rasulullah SAW ini pernah masuk ke dalam rumah, kemudian beliau mengatakan, qatalallahul yahud, semoga Allah menghancurkan Yahudi. Yaqulun, mereka mengatakan bahwasanya inna syu'ma fid dar wal mar'ah wal fars, sungguhnya kesialan itu ada pada rumah, pada wanita dan pada kendaraan. Berarti itu ucapan siapa? Yahudi dan orang-orang musyrikin. Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian jawaban yang kedua, ada riwayat yang lain yang tidak memastikan. Kalau tadi riwayatnya kesialan itu ada 3, seolah-olah pasti. Ternyata ada riwayat yang lain yang itu sikohnya ta'liq. Ta'liq itu apa? Jadi enggak pasti. Jadi Nabi mengatakan in kana fi syai'in fa fir rab wal fars wal mar'ah. Seandainya kesialan itu ada, maka kesialan itu ada pada rumah, kendaraan dan wanita. Seandainya kesialan itu ada, berarti ini riwayat yang lain yang menerangkan yang tadi. Kalau tadi seolah-olah pasti sial itu ada pada yang 3. Kemudian dalam riwayat yang lain, seandainya kesialan itu ada, maka pada 3 hal ini, pada rumah, pada istri dan pada kendaraan. Kenapa? Karena 3 ini kita pakai tiap hari. Kalau ada sesuatu yang hilang berkahnya dari salah satu itu, merana kita. Rumah tidak berkah, ya, besual terus, bilang jeluk. Atau dia mungkin udaranya tidak bagus sehingga selalu bikin sakit karena arahnya tidak sesuai dengan arah mata angin. Yang belakangnya mata angin sehingga sulit udara masuk di sana. Bukan berarti itu sial. Baik. Seandainya karena tiap hari kita berada di dalam rumah. Yang kedua, seandainya wanita ini juga hilang berkahnya, maka rumah itu seperti surga atau seperti neraka? Jelas seperti neraka, karena tiap hari akan tengkar terus dengan istri karena sudah tidak cocok lagi. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, "Daruha tanumatan." Kalau gitu tinggalkan rumah itu kalau tidak cocok. Karena tidak mungkin syariat Islam ini membiarkan seseorang itu berada di suatu tempat yang tempat itu menurut hatinya banyak membuat masalah sehingga Nabi SAW menyuruh dia pindah, bukan karena rumah itu sial, semata-mata supaya pikirannya menjadi tenang. Karena kalau terus-menerus dipaksa di sana, setan akan datang menggoda dia bahwa ternyata betul ada kesialan kan, rumah ini sial kan, hanya betul terpengaruh. Makanya Nabi suruh sudah pindah aja kalau gitu. Itu untuk menjaga apa? Menjaga tauhid. Supaya hilang ada perasaan-perasaan seperti ini kalau kita mudah pindah rumah. Ya. Kemudian kendaraan. Nah, gimana kalau kendaraannya tiap hari dia mogok, hilang berkah? Bisa enggak kita kemana-mana? Enggak bisa. Kalau 3 ini, kalau memang kesialan itu ada, maka akan ada pada 3 ini, karena tiap hari kita akan berinteraksi dengan yang 3 ini. Ketika dia hilang berkahnya, merana kita. Itu maksudnya di sana. Ya. Jadi bukan berarti yang 3 ini sial dengan sendirinya. Wanita ini, kamu wanita sial, karena Nabi bilang apa? Kesialan itu ada pada 3. Disebut wanita, berarti kamu ini wanita sial. Ini juga kendaraan ini, apaan saya ini sial, apaan saya ini. Kemudian apa? Rumah ini juga rumah sial. Tidak ada yang sial. Yang ada Allah SWT menakdirkan dia bisa jadi rumah ini dia ventilasinya kurang bagus sehingga menjadi sering sakit. Coba kita bermusyawarah dengan ahli ventilasi, arsitek yang bagus gimana. Kemudian kalau wanitanya sudah tidak bisa diajar di ini, ya sudah berembem, tepegat kok. Kan enggak, Islam tidak menyuruh seseorang untuk sabar di luar batas kesabarannya.
Kalau memang sudah tidak bisa ya sudah, kan? Makanya ada syariat namanya syariat apa? Tolak, yaitu pegatan, bercerai. Kendaraan juga kalau memang rusak ya bagaimana supaya diganti atau diperbaiki. Itu maksudnya. Baik. Nah, jawaban yang berikutnya. Tentang masih yang tiga itu. Nah, jadi tidak ada kesialan pada wanita, kendaraan dan tempat tinggal. Karena Nabi SAW mengatakan min sa'adati ibni Adam salasa. Di antara termasuk kebahagiaan anak Adam itu ada 3 macam. Wa min sikwati ibni Adam salasa, dan di antara kesedihan atau penderitaan anak Adam itu juga ada 3. Min sa'adati ibni Adam, termasuk kebahagiaan anak Adam al-mar'atu as-salihah, wanita yang salihah. Wal maskanu salih, kemudian tempat tinggal yang baik, yang saleh. Wal markabu salih, dan kendaraan yang baik. 3 ini bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan. Sebaliknya, wa min sukat ibni Adam, dan juga bisa mendatangkan penderitaan yang 3 ini. Siapa? Al mar'atu su, wanita yang buruk. Wal maskanu su, tempat tinggal yang buruk, yang tidak baik. Wal markabu as-su, dan kendaraan yang buruk. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-barakatu fi nawasil khair. Berkah itu ada pada ubun-ubunnya kendaraan. Yaitu apa? Kuda. Menunjukkan bahwasanya 3 hal ini bukan mendatangkan kesialan. Dia juga bisa untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Jadi tidak sial. Sial di sana maksudnya adalah ketika dia berkahnya menjadi berkurang. Jadi tetap kita yakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan kesialan. Kemudian kenapa harus pindah rumah tadi? Ya, dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah, wa inna ma amarahum bitahawul minha. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk pindah dari rumah itu. Li'annahum kanu muqimin fiha ala istisqali lidhilliha, karena mereka merasa sangat berat tinggal di rumah itu. Wastihasi bimanalahum fiha, dan mereka juga merasa menderita dengan apa yang mereka alami di sana. Fa'amara bitahawul, maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk pindah. Pekerjaan Allah Ta'ala fi qasairin nas wa tarkib istisqal manalahum su', karena manusia ini memang tabiatnya itu tidak suka jika melakukan sesuatu yang buruk. Wa in kana la sabab lahu bidzalik, sekalipun tidak ada sebabnya sama sekali. Tidak ada penyebabnya, tapi kok tinggal di rumah ini kok tidak pernah bahagia kita. Tidak ada sebabnya. Ini tabiat manusia. Sehingga bagaimana supaya menghilangkan perasaan seperti itu? Ya kalau bisa gimana kita jual, kemudian kita pindah ke tempat yang bagus. Allah alam. Nah, kemudian wa hadisu laqah. Kemudian Nabi SAW mengganti nama jamrah, berapi, murrah, pahit, atau yang lainnya. Ini adalah apa? Babnya adalah mahabbatul ismil hasan. Nabi SAW menyukai nama-nama yang bagus. Wa kariha lil asma'i al-qabihah, dan Nabi tidak suka nama-nama yang tidak baik. Sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW yatafa'al wa la yatatayyar. Rasulullah SAW beliau selalu optimis dan tidak pernah pesimis. Wa yu'jibuhul ismul hasan, dan beliau sangat menyukai nama-nama yang bagus. Oleh karena itu ini disunahkan untuk berbagi nama dari sekarang. Ya, nama-nama yang keren-keren tapi tidak Islam itu diganti. Ya. Jessica, ganti Zainab. Tidak ada artinya Jessica. Nah.
Ini secara umum jawaban dari tiga hal tersebut yang seolah-olah menggambarkan memang ada kesialan pada suatu benda. Jadi singkatnya tidak ada kesialan apa-apa pada suatu benda. Ada di sana Allah menakdirkan yang baik, ada yang buruk. Kalau memang ada yang tidak baik, maka kita berusaha untuk ini berubahnya menjadi suatu yang baik. Itu intinya. Adapun kemudian orang berkeyakinan buruk begini kemudian memang terjadi, sekali lagi itu bukan dalil. Karena bisa jadi itu bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oh, tahun kemarin tidak Anda mandi safar sehingga turun corona. Betul turun corona, kebetulan. Kemudian yang kedua bisa jadi itu adalah bantuan dari jin atau syaitan yang tujuannya semata-mata untuk menjauhkan seorang dari tauhid yang benarnya, akidah yang benar. Allah taala alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa bedanya menghindari kesialan dengan menghindari mara bahaya, Ustaz? Misalnya ini untuk saat sekarang pusuk ditutup. Seandainya kita tidak lewat sana karena takut sial atau takut bahaya, itu bagaimana, Ustaz? Takut sial dengan takut mara bahaya itu jauh beda. Ya. Ketika antum mengatakan kalau saya lewat pusuk selalu sial, berarti pusuk itu telah menciptakan kesialan buat antum. Dan dia terus akan menciptakan takdir sial bagi antum. Siapa yang menciptakan takdir sial? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan itu termasuk syirik. Adapun mara bahaya bisa kita tahu dari pengalaman, dari tajribah seorang. Kalau dia lewat jalan sedang licin, maka ini namanya sial apa mara bahaya? Ya, mara bahaya. Karena kita sudah sering praktekkan kalau lewat nekat dia akan tergelincir ke jurang. Ini namanya mara bahaya dan bukan sial. Bukan sial. Jauh antara mara bahaya dan sial. Makanya masalah mara bahaya Nabi SAW kadang mengatakan apa? Allah dan Rasulnya berlepas diri dengan orang yang tidur fi baitin muhajjar, fi baitin ala saqafin muhajjar, di atas atap rumah terus cor lantai 2, kemudian dia tidur di atasnya tanpa ada muhajjar, tidak ada pembatasnya, tebengnya itu. Maka di sini Allah dan Rasulnya berlepas diri. Atau dalam teks hadis yang lain Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang yang nekat untuk berlayar ketika terjadi badai gelombang. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Berarti ini sial apa mara bahaya? Mara bahaya. Karena semua orang sudah paham bahwasanya kalau nekat dia akan mati sendiri. Dan ini bukan tidak main tawakal di sini. Itu bukan tawakal. Justru tawakal kita adalah menghindari waktu itu, mara bahaya waktu itu orang yang tawakal. Karena dia berusaha mencari sebab yang syar'i itu tidak berlayar. Baik. Nah, berarti pengertian kesialan itu adalah menganggap sesuatu yang buruk tanpa alasan gitu ya? Tanpa alasan, atau menganggap pokoknya dia itu bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Dan dia lupa bahwanya semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, berarti orang yang mencari tanggal baik, waktu baik itu termasuk dari bagian dari kesialan. Jelas itu termasuk bagian, karena tidak ada hubungannya angka-angka dengan nasib manusia. Dan itu hitungan-hitungan seperti itu itulah hitungan sihir, ilmu sihir. Dan memang ada kitabnya. Ya, angka ini digabungkan jadi ini, maka akan nasibnya akan begini, perimbonnya begini. Itu memang ada kitab-kitab sihir, dan itu dipakai oleh orang-orang yang dianggap kiai. Bagaimana kita menghubungi orang-orang
sekitar lingkungan kita ya, ketika istrinya hamil dia nggak berani potong rambut sampai dengan istrinya melahirkan baru dia cukur. Itu gimana ya? Baik, al-asl al-ibahah, asal dari sesuatu itu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ketika tidak ada dalil yang melarang, maka ya memang tidak ada larangan di sini. Ketika kita buat kalau itu tidak boleh, berarti kita sudah membuat syariat. Kadang syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'zan bihi. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama ini yang tidak pernah Allah izinkan? Baik, tidak ada dalil bahwasanya perempuan haid tidak boleh potong rambut atau potong kuku, atau wanita hamil tidak boleh potong rambut. Berarti al-asal ibah, asalnya kalau boleh. Nah, satu agak ya. Gimana kalau seorang istri tidak mau mengikuti cara ibadah suami gitu, terus kita menyampaikannya kepada istri itu, kalau kamu tidak ibadah berarti itu cerai kita, itu gimana Ustaz? Apa jatuh atau gimana? Kalau kamu tidak ibadah berarti itu cerai kita. Kalau memang dia ibadah maksudnya ibadah sunnah, sholat gitu. Nah, itu gimana? dia jatuh. Karena itu syarat namanya. Itu adalah Itu kita tidak lihat, kita tidak tahu itu dia sholat atau tidak, itu gimana? Ya harus tahu, karena itu taliknya dari antum begitu. Kalau kamu tidak ibadah, tidak sholat, berarti itu cerai kita. Maka kita harus teliti dia sholat apa enggak. Jangan sekedar itu saja. Kita juga harus meneliti. Karena istri ini itu tanggungan kita, tanggung jawab kita. Kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah istri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini pemimpin, akan ditanya tentang kepemimpinan. Dan urusan dapur istri kita yang ditanya. Tapi kalau urusan anak istri, nah kita ini suami yang akan ditanya. Gimana ibadahnya anak kita, istri kita? Kita yang ditanya oleh Allah SWT. Jangan beranggap mereka kan sudah dewasa, tidak apa-apa, tidak sholat, terserah mereka. Iya, kita tidak boleh. Amar ma'ruf nahi munkar, seorang bapak atau seorang suami terus sampai dia meninggal dunia. Itu jatuhnya itu sampai umpama jatuh yang pertama gitu kan, apakah berlaku lagi yang kedua? Kalau umpama rujuk terus berlaku dia sumpah itu lagi yang kedua apa? Ya kalau maksudnya itu untuk seterusnya akan berlaku seterusnya. Tapi kalau untuk sekali talak saja, ya jatuhnya sekali talak. Dan jangan lupa doakan istri, ya. Doakan istri-istri kita ini, karena mereka juga ini makhluk lemah. Istausu bin nisa'i khairan. Sering-sering nasihati wanita itu, karena ya ibarat cidumu. Kalau dia terus di ini, dia akan ke kanan ke kiri. Jadi perlu kita nasihati terus, ya, nasihati. Karena kita ini kan pemimpin. Nah, kuda-kuda ini ibarat anak istri kita. Makanya ro'in di sana, apa arti ro'in sebenarnya? Kullukum ro'in. Kalian ini adalah ro'in. Apa arti ro'in? Bukan pemimpin. Pemimpin itu apa? Supaya enak ditangkap saja. Ro'in itu artinya apa? Penggembala. Kalau kita keras sama kambing, gimana? Atau kalau kita keras sama kuda, kita yang ditendang ke belakang. Ro'in di sana pakai ro'in. Ro'in itu apa? Penggembala. Namanya gembala itu kita harus sabar. Ya kadang ke kanan, makanya saya bilang dokar tadi. Nah, cidomo. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Bahkan Nabi mengatakan istamti'u, bersenang-senanglah kalian dengan kebengkokan mereka. Paham maksudnya? Nabi Nuh, istrinya beriman apa enggak? Enggak. Nabi Lut, Nabi Hud, istrinya Nabi. Tapi mereka langsung pegat loh. Enggak.
Enggak, sabar. Siapa tahu suatu ketika dia akan bertobat, artinya dia akan dapat hidayah. Doakan, doa itu kuat pengaruh. Untuk bangun tengah malam, doakan anak, doakan istri. Mereka juga butuh doa dari kita. Ya, bukan hanya makanan saja, kepeng saja, bukan. Mereka lebih butuh doa daripada kepeng. Kepeng akan habis, doa bisa jadi kekal selama. Nah, karena dia umpama sang istri ini lebih tinggi lah anunya itu sekolahannya levelnya gimana itu karena dia itu jadi pegangannya dia kita langsung ditembak aja gitu kata gimana, apakah kita harus hindari apa kita gimana Ustaz? Ar-rijal Enggak, dia bisa. Ar-rijal qawamun 'ala nisa. Laki-laki itu qawam. Qawam itu apa sih artinya qawam? Dia ngurusi semua urusan perempuan. Ketika dia seperti itu, maka wibawanya menjadi tinggi karena semua dari urusan A sampai Z istrinya, dari bedaknya dia memiliki. Ketika seperti itu, maka anak istri akan hormat dan suami itu menjadi berwibawa. Qawam itu bukan qaim. Kalau qaim dia cuma ngasih uang untuk belanja sehari-hari. Tapi kalau qawam semua dia urus. Ya, ilmu agama istrinya dia urus, makanannya dia urus, pakaian istrinya dia ngurus, rekreasinya dia yang tanggung. Itu namanya qawam. Ketika seperti itu, maka kita di sana menjadi laki-laki sejati. Tapi ketika dia di atas, kira-kira kita sebagai apa? Wanita sejati. Dan sedikit wanita seperti Khadijah itu jarang, ya. Kalau saya seperti Nabi lah, enak-enak dakwah, nanti istri saya yang kaya, dia yang biayai saya dakwah, dia yang belanja nafkah, biaya nafkah. Tidak boleh. Sekaya apapun seorang suami wajib berikan nafkah kepada istri. Sekaya apapun istri, suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Itu kaidah. Kita kasih dulu nih. Giliran Nabi bilang, tidak apa-apa dah, saya udah punya gaji. Nah, baru. Tapi kewajiban tetap. Bulan depan kasih lagi. Jangan, dia kan sudah punya gaji, tidak mau dia, berarti seterusnya saya tidak mau kasih. Enggak, tetap itu wajib kita. Nah, karena itu juga kenapa Allah SWT menyuruh kita terus memberikan nafkah. Itu untuk menumbuhkan qawam itu, kewibawaan di tengah keluarga. Baik. Dan kita lihat banyak kepala keluarga yang istrinya yang pergi kerja, istrinya ngajar, kemudian dia di rumah saja ngurus keluarga. Ada suami seperti ini. Artinya apa? Bukan hanya dia jatuh di mata istrinya, tapi di mata anak-anak juga tidak ada wibawa. Dia marah, tidak digubris sama. Bapak aja numpang makan sama ibu, kalah. Ustaz, nyambung lagi pertanyaan barusan, apakah orang kalau sudah dia mengeluarkan kata talak itu bisa langsung rujuk, Ustaz? Apa ada persyaratan tertentu? Talak itu harus ada jedanya. Ini sekarang Isya ini ada orang mengatakan saya cerai pertama, berarti jatuh cara 1. Baik. Kemudian setelah itu jarak 1 jam, dia bilang apa? Saya cerai kamu. Cerai berapa ini? Kedua apa tetap yang pertama? Tetap yang pertama, karena dia belum rujuk dari yang pertama. Dia bilang Isya itu cerai, maka setelah itu dia harus rujuk dulu.
baru berlaku cerai yang keduanya, jatuh yang kedua. Bagaimana cara rujuknya? Tidak mesti harus ke pengadilan, kami sudah rujuk, tidak. Ketika hujan deras, keduanya kedinginan, hanya ya sudah, kita damai sudah, karena kita sama-sama kedinginan. Maka itulah cara rujuknya, kata para ulama. Berarti dia sudah selesai berhubungan suami istri, hujan selesai, emosi lagi. Saya cerai lagi kamu, jatuh apa enggak yang kedua? Jatuh. Jadi harus ada rujuknya, kemudian cerai lagi, kemudian rujuk lagi. Nah, kalau cerai yang baru ketiga ini tidak boleh rujuk lagi sampai menikah dengan laki-laki yang terakhir, Ustaz. Apakah boleh kita menjadikan suatu yang sunnah, kita melakukannya seperti suatu yang wajib? Mewajibkan sesuatu yang sunnah untuk diri kita dengan niat supaya dia tetap bisa menjaga pahalanya, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau kita wajibkan orang lain dengan sesuatu yang sunnah, maka itu keliru. Karena yang sunnah tetap sunnah. Maka para ulama mengatakan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan merugi karena tidak dapat pahala. Kalau di zaman para sahabat, mereka tidak ada yang membedakan antara wajib dan sunnah. Yang bisa mereka kerjakan, mereka kerjakan. Tidak ada pembagian wajib sunnah di zaman para sahabat Nabi SAW, karena mereka semua semangat untuk dapat pahala, baik dari yang wajib maupun dari yang sunnah. Cuma kita di akhir zaman ini yang banyak sekali lemahnya, malasnya, sehingga dipilih-pilih ini yang wajib, ini yang sunnah. Mana skala prioritas, mana yang tidak prioritas. Nah, supaya kita bisa memilih mana yang lebih kita utamakan. Baik, Allah Ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma